Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai. Ada orang rupanya. Oh, Agus tuh bagus. Aduh. Sungguh di luar dugaanku. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Baik. Terima kasih atas doamu dan seterusnya. Ayo, mari. Duduklah. Memang tidak baik melupakan tetanggamu, Agus, ya. Waduh, tetapi kenapa pakai resmi-resmian nih? Jas, sapu tangan, dasi kupu-kupu. Kau hendak ke pesta mana, Agus? Bukan. Aku hanya akan mengunjungi Pak Rukmana Khalil yang baik saja. Tetapi mengapa pakai jas segala? Seperti pada hari lebaran saja. Begini soalnya. Aku mengunjungi Pak Rukmana Khalil yang baik karena ada satu permintaan. Sudah lebih dari satu kali aku merasa sangat beruntung mendapat pertolongan dari Bapak. Dan selalu boleh dikatakan, tapi aku bolehkah aku meminta sedikit air, Pak Rukmana? Segelas air? Iya, sebentar. Sudah pasti dia akan pinjam uang, tapi saya tak akan memberikan. Lihat saja. Maaf, cuma air putih. Terima kasih, Pak Rukmana. Sudah. Jadi, apa nih soalnya, Agus? Maaf, Pak Rukmana Khalil yang baik. Aku butuh buku. Pendeknya, ya, tak seorang pun lah bisa menolong saya kecuali Bapak. Ya, meskipun aku tak patut menerimanya dan tak berhak mendapat pertolongan dari Bapak. Agus, jangan bertele-tele. Yang tepat saja. Ada apa? To the point dong. Iya, segera. Jadi soalnya adalah aku datang kemari untuk ada apa? Untuk melamar putri Bapak. Ucapkanlah itu sekali lagi, Agus. Aku hampir tidak percaya. Aku merasa terhormat untuk meminta. Aku sayang. Aku sangat gembira kalau seterusnya. Aku sudah mengharapkannya lama sekali. Karena itulah keinginanku. Moga-moga Tuhan memberkati kalian, memberikan kalian cinta, nasib baik dan seterusnya. Ya. Mengapa aku berdiri di sini seperti tiang? Aku membeku karena girang, membeku 100% seluruh hatiku ini. Sebaiknya aku panggil Raka dan seterusnya, ya. Pak Rukmana. Iya. Bagaimana, Pak? Bolehkah aku mengharapkan dia menerima lamaranku? Bagi seorang yang tampan seperti kau, sudah pasti dia akan menerima lamaranmu. Aku yakin sekali. Dia sudah rindu seperti kucing dan seterusnya. Mel.
Aduh, aku kedinginan ini. Aduh, aku gemetar ini. Seperti hendak menempuh ujian penghabisan ini. Tapi baiknya adalah menentukan segala sesuatu sekarang juga. Ya, kalau orang berpikir terlalu lama, ragu-ragu membicarakannya, menunggu kekasih yang cinta sehidup semati, akhirnya dia tidak akan kawin. Aduh. Orang mana itu gadis yang baik. Ia pandai memimpin rumah tangga. Ia tidak jelek, terpelajar, sarjana keperawatan. Apalagi coba yang aku inginkan. Aduh, tapi aku sudah pening ini. Aduh, aku begitu gugup ini. Pokoknya aku harus kawin. Pertama, umurku sudah 30 tahun. Boleh dikatakan umur yang kritis juga. Aku butuh hidup teratur dan tidak terlalu tegang. Karena aku ini punya penyakit jantung. Jantungku ini selalu berdebar-debar. Aku juga selalu terburu-buru. Bibirku gemetar dan mataku yang kanan juga selalu berkeringat-keringat. Oh, malam kalau aku naik ke ranjang dan mulai terbaring nih ya. Aduh, pinggang kiriku sakit. Aku langsung bangun, meloncat seperti orang kalap. Aku berjalan sedikit, baru kemudian aku pergi tidur lagi. Tapi kalau aku hampir ngantuk, datang lagi penyakit itu. Dan itu berulang sampai ya 20 kali. Aduh. Mengatakan bahwa ada pembeli yang ingin mengambil barangnya. Apa kabar Agus bagus? Apa kabar anak-anak yang baik? Maaf ya, bajuku jelek. Aku sedang menitis buncis di dapur. Oh iya, mengapa sudah lama tidak datang? Ayo duduk dulu. Kau sudah makan, Agus? Kok? Ih, pakainya. Wah, hari begitu cerah ya, sehingga para petani tidak dapat bekerja. Oh iya, sudah berapa jauh hasil panenmu? Sayang, aku terlalu serakah memotong tanaman. Sekarang aku menyesal, aku terlalu gugup. Seharusnya aku menunggu, iya kan? Iya. Tapi apa nih? Oh, begini nih. Baru ya? Kau undang pesta mana, Agus? Kau sangat cakep sekarang. Ada apa sih? Begini Ratna Rumana yang manis. Aku sudah memastikan bahwa ayahmu ingin agar kau mendengar langsung dari aku. Tentunya kau tak mengharapkan ini dan mungkin kau akan marah, tapi aduh, dingin lagi. Ada apa ya? Akan kusingkat saja deh. Oke. Kau tahu Ratna yang manis, bahwa sejak kecil aku mengenal kau dan keluargamu.
almarhum bibiku dan suaminya. Dari mana aku? Ya, seperti kau ketahui, diwarisi tanah dan rumah. Selalu menaruh hormat dan menjunjung tinggi ayahmu dan ibumu. Keluarga Yaya Sasmita, ayahku, dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu, selalu rukun dan boleh dikatakan sangat intim. Oh iya, lebih-lebih lagi seperti kau ketahui, tanahku berdampingan dengan tanahmu. Barangkali kau masih ingat lapangan Sari Gadingku yang dibatasi oleh pohon-pohon. Maaf aku mau potong. Tadi kamu bilang lapangan Sari Gadingku. Memangnya betul itu milik kamu? Iya, itu milikku. Jangan keliru. Lapangan Sari Gading adalah milik kami, bukan milikmu. Tidak, itu adalah milik kami, Rana yang manis. Aneh betul. Baru kudengar sekarang betapa mungkin tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu. Tiba-tiba jadi milikku. Nona, aku sedang berbicara tentang lapangan Sari Gading yang terbentang memanjang antara kebun kuda dan rawa kering itu. Ya, aku tahu. Itu adalah milik kami. Tidak, itu adalah milik kami, rekan-rekan yang terhormat. Coba pikir, sejak berapa lama tanah itu menjadi milikmu? Berapa lama? Selama aku punya ingatan, tanah itu adalah milikku. Mana bisa? Aku punya bukti-bukti tertulis, rekan-rekan Olir. Lapangan Sari Gading dulu memang milik yang dipersoalkan. Dulu, tapi sekarang ya setiap orang mengetahui bahwa akulah pemiliknya. Dan hal itu sudah tidak jadi persoalan lagi. Nih, coba kau pikirkan baik-baik. Nenek bibiku meminjamkan tanah lapangan tersebut kepada petani-petani kakek ayahmu tanpa uang sewa selama 40 tahun. Dan mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menganggap tanah tersebut menjadi milik mereka. Tetapi sesudah itu, setelah perjanjian habis, yaitu sesudah proklamasi. Semua yang kau ucapkan itu sama sekali tidak benar. Ayah kakekku dan kakekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka itu memanjang sampai rawa kering. Jadi, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Aduh, aku tidak mengerti apa yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana, Gustu Bagus. Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya, Rata Rukmana. Apa? Kau ini akan melucu atau akan menggoda aku, ha? Ini sama sekali tidak lucu. Kami memiliki tanah itu sudah selama hampir 3 abad. Dan sekarang kau bilang bahwa itu bukan milikku lagi. Maafkan aku, Gustu Bagus. Aku terpaksa tidak mempercayai semua ucapan-ucapanmu itu. Aku ini tidak tergila-gila pada tanah lapangan itu. Besarnya, kau mau tahu, hanya 40 bahu. Dan harganya paling tinggi, hanya mencapai 300 juta rupiah. Tapi aku terpaksa memprotes karena tidak adil. Tapi Kau boleh katakan apa yang kau sukai, tapi aku tidak akan membiarkan ketidakadilan. aku mohon agar kau suka mendengarkan aku. Petani-petani kakek ayahmu, ya seperti yang kukatakan tadi, membuat batu bata untuk nenek bibiku. Dan nenek bibiku untuk membalas semua kebaikan ini. Nenek bibi, aku tidak mengerti semua itu. Lapangan Sari Gading adalah milik kami. Milik kami, milik kami. Milik kami. Biarpun kau akan bertengkar selama 2 hari dan mengenakan 15 potong jas, tapi lapangan itu tetap milik kami. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu, tapi aku tidak menghendaki kehilangan kepunyaanku. Sekarang kau boleh katakan apa yang kau suka. Raka, aku juga tidak tergila-gila pada lapangan itu. Oh iya? Kalau kau mau, tanah itu akan kuberikan sebagai hadiah. Apa? Aku yang bisa berikan tanah itu kepadamu sebagai hadiah, karena itu adalah milikku. Jadi kalau begitu menurut anggapanmu, aku ini minta darat. Ya. Aku belum pernah merampas tanah orang lain, Nona. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun juga menghina aku dengan cara yang demikian. Lapangan Sari Gading adalah milik kami. Oh, milik kami. Milik kami. Akan aku buktikan. Hari ini akan kusuruh tubuh kami memotong rumput di lapangan itu. Akan kulempar mereka semua keluar. Awas saja kalau kami. Lapangan Sari Gading adalah milik kami. Jangan kau menjerit.
juga tidak akan berteriak-teriak seperti ini. Lapangan Sari Gading adalah milik kami. Punyaku. Punyaku. Apa ini berteriak-teriak? Ayah, katakan pada orang ini, siapa yang memiliki lapangan Sari Gading? Dia atau kita? Agus, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Aduh, Masya Allah, makhluk mana? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi milik Bapak? Cobalah sedikit adil. Nenek bibiku meminjamkan tanah lapangan tersebut kepada petani. Petani itu telah memakainya selama 40 tahun. Dan mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menganggap tanah tersebut menjadi milik mereka. Tetapi setelah itu, ya tanah itu adalah milik kami. Maaf Agus, kau lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar sewanya kepada nenekmu dan seterusnya. Karena justru hak tanah itu dipersoalkan dan tak lama kemudian sekarang tiap anjing pun mengetahui bahwa lapangan itu adalah milik kami. Mungkin kau belum melihat petanya, Agus. Akan kubuktikan bahwa aku adalah pemiliknya. Akan tidak bisa lah. Tentu saja bisa. Jangan kau berteriak-teriak, Agus. Kau tidak usah membuktikan apa-apa dalam menjerit. Aku tidak menginginkan kepunyaanmu dan aku pun tidak mau menyerahkan kepunyaanku. Untuk apa, Kalau kau Agus, kalau kau sudah berani mencoba-coba bertengkar tentang lapangan itu, lebih baik ku berikan lapangan itu kepada petani-petani daripada kau. Mengerti? Itu kurang ku mengerti. Atas hak apa Bapak menghadiahi hak orang lain? Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak. Aku bisa saja menyebutkan namamu Juragan Muda. Tapi aku tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. Umurku sudah 2 kali umurmu, Juragan Muda. Dan ku minta supaya kau bicara tanpa berteriak-teriak dan seterusnya. Jadi Bapak menganggap aku ini tolong dan menertawakan aku. Katamu tanahku adalah tanah Bapak. Dan Bapak masih mengharapkan agar aku diam saja gitu. Aku harus berbicara secara patut sama Bapak. Itu bukan sikap tetangga yang baik. Kau minta darah. Apa kata bagus? Aku minta darah. Ayah, sungguhlah buku-buku itu memotong-memot di lapangan itu ya. Segera. Apa katamu, Nona? Lapangan Sari Gading adalah milik kami dan kami tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak mau. Tidak mau. Persoalan ini akan berlarut-larut nantinya. Oke, akan kubuktikan di depan pengadilan bahwa akulah pemiliknya. Di depan pengadilan boleh saja Juragan Muda dan seterusnya. Boleh saja, silakan. Kau memang telah lama menunggu kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke pengadilan adat yang menggunakan undang-undang pengadilan secara licik. Wih, memang semua keluargamu suka bertindak licik. Semuanya. Bapak jangan menghina keluarga aku ya. Semua keturunan Jaya Sasmita adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak seorang pun yang muncul ke pengadilan karena melahirkan uang seperti pamanmu itu. Semua keturunan Jaya Sasmita keturunan orang gila. Iya. Dan bibimu yang termuda melarikan diri dengan mandor PO dan seterusnya. Dan bibimu ya, seorang yang bongkok. Aduh, darahku naik ke kepala ini. Aduh, demi Allah. Air. Ayahku seorang mata keranjang. Iya, dan tidak ada lagi selain dirimu yang punya mata dan judes. Aduh, kakiku sudah lumpuh ini. Aduh. Kalian memang orang berkomplot. Emang tukang komplot. Aduh, mataku berkunang-kunang ini. Mana pintunya? Aduh, mana pintunya? Aku mau pulang. Dasar jahat, licik, memalukan. Engkau sendiri adalah orang yang berpenyakitan, berkepala dua, menyebar malapetaka. Itulah kau. Mana pintunya? Aku mau pulang. Selangkah pun kau jangan lagi masuk ke rumah ini. Ya, bawa saja ke pengadilan. Kita lihat nanti. Persetan dia. Dasar orang jahat. Bagaimana kita bisa percaya kebaikan tetangga setelah ini? Dasar penjahat, tolong. Berani ngakuin tanah orang lain, menghina pemiliknya, segala. Dan si tonjol itu, si jelek itu berani melamarmu dan seterusnya. Pikirlah, melamarmu. Hah? Melamar apa? Iya, dia kesini dengan
melamar kau. Melamar aku? Eh, Mengapa ya tidak mengatakannya lebih dulu? Iya karena itulah ia berpakaian necis, bagus, si tulus. Eh, Ya, melamar. Bawa dia kembali. Bawa dia kembali. Bawa dia kembali sih. Iya. Astaga, ya jangan menangis. Ya, ya ilah, Agus. Bagaimana ini? Iya. Iya, dia sudah datang katanya. Aduh, betapa sulitnya menjadi ayah dari seorang gadis yang sudah besar dan sudah kepingin kawin. Akan ku potong leherku. Kamu hina orang itu, mempermainkannya, mengusir dia. Itu semua karena kamu. Salah kau. Tidak, ayah yang salah. Dah, tuh, bicaralah sendiri dengan dia. Aduh, hatiku berdebar-debar hebat ini. Aduh, pinggangku sakit seperti disuntik jarum. Aduh, Agus maafkan aku ya. Maafkan kami, ayo dulu. Aduh, pelan-pelan. Iya, maaf. Agus, kami minta maaf ya. Tadi kami salah. Sekarang aku ingat lapangan Sarigading itu memang milikku. Sungguh. Ya, lapangan Sarigading memang milikku. Iya, betul. Memang milikmu. Tadi kami yang salah. Aku itu bertindak menurut prinsip. Aku tidak menghargai tanah lapangan itu. Yang aku hargai prinsipnya. Betul prinsipnya. Nah, mari kita bicara soal lainnya. Terutama nih ya, aku punya bukti-buktinya taruh pada Walid. Lapangan Sarigading dulu memang milik yang dipersoalkan. Nenek meminjamkan Cukup tentang itu. Aduh, aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Agus, apakah kita akan berburu rusa pada suatu hari? berburu rusa. Iya. Oh, kukira kita akan berburu ayam liar setelah panen selesai, Rata-rata. Oh iya, Pak. Sudahkah kau dengar betapa jeleknya nasib si belang anjingku? Oh iya? Kau kenal dia? Kakinya lumpuh. Kasihan. Bagaimana terjadinya? Ya, entahlah. Mungkin otot dia kekilir, atau mungkin dia digigit anjing lain. Tapi anjingku itu adalah yang terbaik. Lagi pula, belum kusebutkan berapa harga yang kubayar untuk dia. Kau nggak tahu bahwa telah kubayar kepada Haji Soleh itu tuh sebesar 2 juta rupiah untuk si belang. Mahal atau sebagus? Wah, kukira itu murah sekali, Rata-rata. Iya, anjing yang lucu dan cerdik. Tidak, kau tahu? Ayahku hanya membayar 500.000 rupiah untuk si Kliwon. Dan si Kliwon itu anjing yang lebih cerdik daripada si belang. Wah, si Kliwon lebih cerdik daripada si belang. Iya. Mana bisa anjingmu si Kliwon itu lebih cerdik daripada anjingku si belang. Oh iya, dia masih muda sebetulnya. Dan kalau dilihat dari sifat-sifatnya ya, Raden Jaya Sasmita, tidak ada seekor anjing lain pun yang bisa menyamai bahkan mengalahkannya. Maaf, Rata-rata. Tapi kau lupa bahwa si Kliwon
Kliwon itu Apa? berkumis pendek. Dan oh iya, anjing yang berkumis pendek itu kurang pandai menggigit. Kumis pendek? Aku baru mendengar tentang soal itu. Oh iya, aku tahu. Kumis yang atas lebih pendek daripada kumis bawahnya kan? Apa? Memangnya sudah kau ukur? Oh iya, tentu. Anjingku itu tentu cukup baik kalau sedang mengikuti bau binatang, kalau sedang berburu. Tapi dia tidak pandai menggigit. Tapi pada anjing peliharaanmu itu, ia sudah tua dan jelek, seperti kuda yang hampir mati. Oh iya, sudah tua memang. Tapi aku tidak mau menukarnya dengan 10 ekor anjing seperti si Kliwonmu itu. Dan si Kliwonmu itu ya tak perlu ditanya lagi. Setiap pemburu pasti punya berpuluh-puluh ekor anjing seperti si Kliwonmu itu. Dan 500.000 rupiah. Sangat mahal untuk dia. Tampaknya hari ini ada setan berbantah dalam dirimu, Agus Bagus. Ih, pertama tadi kau katakan bahwa lapangan sakit gading adalah milikmu. Ya memang. Lalu sekarang kau katakan bahwa anjingku jauh lebih bodoh daripada anjingmu. Aku tidak suka pada laki-laki yang mengatakan hal yang bertentangan dengan isi kepalaku. Ih, kau tahu betul bahwa anjingku 100 kali jauh lebih cerdik daripada anjingmu. Tapi mengapa kau katakan sebaliknya? Nah, sekarang sudah jelas Ratna Rukmana bahwa kau buta dan tolol. Insya Allah kau bahwa anjingmu itu berkumis pendek. Betul. Aduh, mengapa berteriak-teriak sih? Mengapa menjerit-jerit? Mengapa mengatakan aku kosong sih? Ini membuat aku marah. Sudah masanya bahwa si Bola akan ditembak mati. Tapi kau bandingkan dengan si Kliwon. Aduh, hatiku berdebar-debar ini. Aduh, aku tak bisa ini. Aku sudah tahu bahwa laki-laki yang biasanya membesar tentang perempuan tidak mengetahui tentang soal itu. Aduh, Nona, aku minta kau agar jangan bicara. Kepala aku ini akan pecah. Diamlah. Aku tidak akan diam sebelum kau mengatakan bahwa anjingku 100 kali lebih cerdik daripada anjingmu. Oh, 100 kali lebih jelek persetan dengan si Kliwonmu itu. Aduh. Kau tahu, si Kliwon, si ulangmu itu yang bodoh tidak memerlukan ucapan setan. Dia boleh saja dia nggak mati. Hatiku akan pecah, diamlah. Aduh. Sekarang apa lagi? Ayah! Ayah! Ayah, katakan dengan benar ya. Katakan dengan pikiran yang sehat. Anjing mana yang lebih cerdik? Anjing kita atau si belang bodoh dia itu? Pak Rukmana, aku hanya meminta jawaban atas pertanyaanku. Apakah si Kliwon itu berkumis pendek atau tidak? Iya atau tidak? Mengapa kalau iya? Mengapa kalau tidak? Itu kan tidak berarti apa-apa. Tidak ada lagi anjing yang lebih baik dari seluruh daerah kita ini. Semuanya sama. Tapi si belang lebih cerdik daripada si Kliwon, bukan? Sungguh. Jangan terburu-buru, Agus. Si belang tentu mempunyai sifat-sifat baik. Dia anjing yang tahu adab, kakinya kuat, cukup gemuk, dan seterusnya. Hah? Tapi anjing itu, Agus, kau ingin tahu? Hidungnya berbentuk bola. Mari kita tinjau ya fakta. Ya. Kalau Bapak insafnya di rumah Wak Mansur, tuh, anjing Raden Martasuwanda dikalahkan si belang. Sedangkan anjing Bapak si Kliwon berada setengah kilometer di belakang mereka. Itu bohong, Agus. Aku ini orang yang cepat marah dan aku minta kau hentikan saja pendapat ini. Dia dilecut orang karena tiap hari orang iri melihat anjing orang lain. Misalnya saja kau temukan bahwa anjing kami si Kliwon lebih baik daripada anjingmu siapa tadi? Belang. Si belang. Kau mulai mengatakan ini, itu, ini, itu, ini, itu dan seterusnya. Ingat itu, Agus? Aku ingat juga. Aku ingat. Aduh. Apa sih yang kau ingat? Aduh, hatiku berdebar-debar hebat ini. Aku tak bisa ini. Itu tidak gedek. Itu kasar pemburu. Agus, seharusnya kau berbaring saja
baik kau tinggal di rumah daripada terguncang-guncang di atas kuda. Walaupun kau seorang pemburu, ya tak apa. Tapi kau cuma ikut-ikutan bertengkar dan cuma ikut-ikutan campur tangan urusan anjing orang lain. Aku ini orang yang cepat makan Agus. Dan ku minta kau hentikan saja pembantahan ini. Kau bukan seorang pemburu. Dan kau, apakah kau juga seorang pemburu? Kau kan ikut hanya untuk korupsi dan menjilat hati pembesar-pembesar. Kau itu ikut orang berkomplot. Apa katamu Agus? Aku orang berkomplot. Tuh. Tukang komplot, restoran liar, terus tuang, dan terakhir minta darah. Kau akan kutembak kau dengan senapan ayam liar. Setiap orang mengetahui ya, bahwa istrimu dulu suka memukuli kau. Dan kau suka menggoda batu-batu tetanggamu. Aduh, aku pasti mati nih. Aduh, anak liar, tolong, aku merasa banget. Agus, seorang pemburu apa kau? Kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya duduk di atas kuda. Agus! Ayah dia kenapa ya? Ayah dia mati. Kurang hawa, susah nafas. Tapi ya, dia mati. Siapa yang mati? Agus mati. Jadi dia benar-benar mati? Aduh. Ya Allah, dokter, ayo minum. Aduh, Agus. Agus, cepat. Minum Agus. Dia mau minum. Jika dia benar-benar mati atau manusia. Mengapa aku tidak menembak diriku sendiri? Beri aku pisau. Minum Agus. Aku kira dia hidup. Di mana aku? Sebaiknya kalian segera kawin dan seterusnya. Persetan kalian. Dia menerima kamu dan aku berikan anakku. Siapa? Sebaiknya kalian segera kawin dan persetan kalian. Iya, aku terima kau. Jabatlah nak, jabatlah tangan dan seterusnya. Apa? Aku gembira ini. Maaf, ada apa sebenarnya? Oh iya, aku mengerti nih. Hatiku berdebar-debar, kepalaku pusing. Aku senang Rata Rumana. Aku juga senang. Aku suka. Nah, selesailah sudah satu bermasalah di dalam kepalaku. Iya, tapi sekarang harus terima ya bahwa si Belang dia lebih bodoh daripada si Triwan, ya kan? Oh, dia lebih cerdik kan? Dia lebih cerdik. Kurang. Nah, inilah permulaan hidup bahagia sepasang suami istri.